Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Pak Wahyu dalam pembelajaran tema 1, yaitu berkaitan dengan organ gerak hewan dan manusia. Semoga krisis COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa tatap muka dan bisa belajar lebih menyenangkan. Anak-anak, kita mulai pembelajaran 1, bisa kita buka bersama-sama buku tema 1 5A, yaitu halaman 1 sampai halaman 12. Untuk itu marilah kita bersama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak pada makhluk hidup, kita tahu bahwa makhluk itu ada 2 macam, ada makhluk mati dan yang kedua adalah makhluk hidup. Makhluk mati itu adalah makhluk yang tidak bisa bergerak, sementara makhluk hidup adalah makhluk yang salah satu cirinya adalah dia bisa bergerak. Nah, disinilah kita akan belajar tentang salah satu ciri makhluk hidup, yaitu tentang gerak. Dimana kalau kita melihat bahwa ada 3 macam makhluk hidup yang bisa kita indra, yang bisa kita lihat di alam ini. Yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah manusia. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia bisa bergerak karena mereka adalah makhluk hidup. Kalau tidak bisa bergerak berarti dia sudah mati. Maka makhluk hidup ini melakukan gerak untuk apa? Untuk merespon rangsang yang datang kepadanya, yang disebut sebagai iritabilitas. Jadi iritabilitas adalah gerak pada makhluk hidup untuk merespon rangsang yang datang kepadanya. Ada 2 macam gerak. Yang pertama adalah gerak di tempat, yang kedua adalah gerak pindah tempat. Gerak di tempat adalah gerak yang tidak terjadi perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh gerak di tempat, misalnya mengedipkan mata, kemudian mengunyah, menggigit, kemudian menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, memutar kepala. Ini adalah contoh-contoh gerak di tempat. Sementara yang kedua, gerak pindah tempat adalah gerakan yang bisa mengalami pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh gerak pindah di tempat, misalnya tatkala kita berjalan, berlari, berenang, melompat. Ini adalah contoh-contoh gerak pindah tempat. Untuk tumbuh-tumbuhan, dia bisa melakukan hanya satu gerakan saja, yaitu gerak di tempat. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa melakukan gerak pindah tempat. Sementara hewan dan manusia itu bisa melakukan dua-duanya. Bisa gerak di tempat, juga bisa melakukan gerak pindah tempat. Anak-anak, dalam sistem gerak manusia ada 3 organ. 3 organ yang ada pada manusia sebagai sistem gerak manusia. 3 organ itu adalah 1 otot, yang kedua tulang, dan yang ketiga adalah persendian. Otot merupakan organ sistem gerak manusia yang aktif, di mana tatkala otot melakukan kontraksi dan relaksasi, maka bisa terjadi gerak. Ada 3 macam otot. Yang pertama adalah otot jantung, yang kedua otot polos, dan yang ketiga adalah otot lurik. Otot jantung adalah otot yang terdapat pada jantung kita. Kita tahu bahwa organ jantung ini berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, jantung bisa bergerak, bisa memumpakan darah ke seluruh tubuh karena adanya otot jantung. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos ini adalah otot yang terdapat pada organ-organ dalam manusia, seperti usus, lambung, ginjal, rahim adalah contoh-contoh otot polos yang terdapat dalam organ dalam manusia. Dan yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang melekat pada tulang-tulang kita. Otot yang melekat pada tulang
sehingga tulang kita bisa bergerak karena ada otot lurik yang menggerakkannya. Anak-anak, berikutnya adalah tentang tulang. Tulang dalam tubuh kita itu terdapat 206 tulang yang saling berhubungan membentuk rangka tubuh. Jadi salah satu fungsi tulang adalah membentuk rangka tubuh. Nah, dalam pembentukan rangka tubuh itu setidaknya terdapat 206 tulang. Ada dua macam tulang. Yang pertama adalah tulang rawan, yang kedua adalah tulang keras. Tulang rawan adalah tulang yang bisa kita gerak-gerakkan karena lentur. Contoh tulang rawan, tatkala kita pegang telinga, maka telinga itu bisa kita gerak-gerakkan karena lenturnya. Dan di dalam tulang di telinga itu ada tulangnya, yaitu tulang rawan. Contoh yang lain adalah tulang pada ujung hidung kita, itu juga terdapat tulang rawan. Yang kedua adalah tulang keras. Contoh tulang keras adalah tulang paha, tulang lengan, dan tulang belakang. Ini tidak bisa dibengkak-bengkokkan karena tidak lentur. Berdasarkan bentuknya, ada 4 macam tulang. Yang pertama adalah tulang pipa, yang kedua adalah tulang pipih, yang ketiga adalah tulang pendek, dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Tulang pipa disebut tulang pipa karena bentuknya mirip dengan pipa, berbentuk bulat dan di tengah-tengahnya berlubang. Sementara tulang pipih itu karena bentuknya pipih atau tipis. Yang ketiga tulang pendek karena memang pendek tulang ini. Dan yang ketiga tulang tidak beraturan. Ini tulang yang bentuknya tidak beraturan. Anak-anak, berikutnya yang merupakan organ sistem gerak manusia, yang ketiga adalah persendian. Persendian adalah bertemunya dua tulang atau lebih sehingga kita bisa bergerak. Kalau kalian pegang siku kalian, itu ada persendiannya. Pergelangan ada persendiannya. Kemudian pada jari-jari kita bisa digerakkan karena ada persendian di dalamnya. Nah, persendian ini adalah menghubungkan dua tulang atau lebih. Persendian itu ada dua macam. Yang pertama adalah persendian yang memungkinkan untuk bergerak. Persendian hidup, yaitu sebagai contoh misalnya siku kita, ini ada persendian yang bisa kita gerakkan. Pergelangan, kemudian lengan, ini persendian yang bisa digerakkan. Sementara yang kedua adalah persendian mati, ini persendian yang tidak bisa digerakkan. Contoh persendian mati adalah persendian yang terdapat pada tulang kepala atau pada tengkorak manusia. Ini adalah persendian yang tidak bisa digerakkan. Itu anak-anak berkaitan dengan pembahasan yang pertama, gerak pada makhluk hidup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa menambah ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya silakan kalian kerjakan soal evaluasinya dan nanti bisa dikumpulkan. Demikian dari Pak Wahyu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.